Ya, masuk. Hmm. Eh, Tutup pintunya. Oke, terima kasih. Sekarang duduk. Jadi gini, ini soal laporan kamu yang kemarin. Em, jadi alasan kenapa saya panggil kamu ke sini, ke ruangan saya ini. Oh, kamu itu benar-benar gak sadar ya? Kamu gak sadar sama sekali sama kesalahan yang udah kamu buat ini? Hah? Laporan ini? Laporan yang kamu kirim tadi pagi. Coba kamu lihat sendiri ya. Semua angka-angkanya ini ya, salah. File lampirannya ketukar. Hah? Dan yang paling parah, kamu kirim ini langsung ke klien, iya kan? Saya dapat komplain langsung dari klien ke saya. Dan kamu tahu kan, ini adalah kesalahan yang fatal. Muka harga diri semuanya perusahaan ini itu dipertaruhkan. Padahal saya sudah memberikan kepercayaan sama kamu. Tapi malah disia-siain gitu aja. Serius ya? Saya sampai harus nahan emosi waktu baca email ini. Ini laporan yang benar-benar gak masuk akal. Kesalahan yang sulit, susah, buat dikasih toleransi. Kamu ngerti? Kamu pikir perusahaan ini tempat main-main apa? Ini perusahaan besar. Reputasinya dijaga mati-matian sama semua orang yang ada di sini. Termasuk kamu harusnya. Apalagi saya, CEO di kantor ini, di perusahaan ini. Yang lucunya apa? Kamu malah datang seakan-akan kamu kayak mau mendapatkan sebuah pujian. Hah? Kamu itu bodoh ya? Hah? Bodoh kamu tuh ya? Bisa-bisanya kamu tuh ya? Ya, sebenarnya sebenarnya saya kasih kamu kepercayaan buat nyelesain tugas ini bukan tanpa alasan. Dari laporan, dari data-data yang sebelumnya, bahkan dari mulut ke mulut teman-teman kantor yang ada, sebelumnya kinerja kamu tuh bagus. Dan gak biasanya kamu ngelakuin sesuatu yang ceroboh kayak gini. Kamu itu teliti. Aku tuh tahu. Saya sebagai CEO di perusahaan ini tahu kerja kamu, oke? Tapi bisa-bisanya kamu malah... Ya, saya tahu. Gak sengaja, gak fokus. Atau mungkin lagi banyak pikiran. Atau lagi sakit, terserah. Kesehatan kamu ya harus kamu pikirin. Tapi perusahaan juga harus kamu pikirin. Jangan jadi alasan, ha? Kesehatan, semuanya itu jangan jadi alasan buat kamu ngelakuin kesalahan. Saya itu heran sama kamu ya. Kamu itu biasanya gak kayak gini. Atau jangan-jangan kamu memang lagi gak bener-bener fokus akhir-akhir ini ya. Ya, soalnya saya lihat juga kayaknya bola mata kamu agak sedikit lebih hitam. Maksudnya kelopak mata kamu. Bukan, kantung mata kamu. Maaf. Ya. Hmm, kamu lagi ada masalah. Kenapa kamu cuma diem, ah? Sekarang lihat saya. Lihat saya. Saya ini atasan kamu. Jadi kamu harus lihat saya. Saya kasih tahu kamu. Saya perintahkan kamu buat lihat saya. Sekarang lihat saya. Hah? Dengar baik-baik ya.
Saya itu nggak suka kalau ada orang yang kerja di bawah pengawasan saya itu ngelakuin kesalahan. Dan kalau saya lagi kasih tahu, orang itu nggak perhatiin atau bahkan nggak lihat saya bakal marah. Saya itu mutlak di sini. Jadi semua perintah, semua yang saya suruh harus nurut dan harus mau ngelakuin apa yang saya kasih. Dan kamu tahu, kalau misalkan yang bikin kesalahan ini, yang kasih laporan ini adalah orang lain, mungkin dari tadi saya sudah suruh HR buat siapin surat pemecatan. Tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak alasan, tanpa sedikit pun toleransi, saya sudah langsung pecat orang itu. Saya serius. Di perusahaan ini, saya nggak butuh orang-orang yang kerjanya sembarangan. Apalagi kesalahan-kesalahan yang fatal kayak gini. Tapi kalau kamu yang ngelakuin kesalahan, tapi saya nggak pecat kamu, itu bukan berarti saya pilih kasih sama kamu. Tapi justru karena saya kasihan sama kamu dan saya harus berpikir dua kali. Saya harus berpikir dua kali apakah ini jalan yang benar, apakah ini keputusan yang benar buat pecat kamu atau kasih kamu tugas ini. Dan itu bikin saya kesal. Itu bikin saya stres. Karena biasanya kamu itu kerjanya bagus, rapi, cepat. Kamu tuh teliti. Makanya waktu lihat laporan ini, saya tuh kaget. Dan saya langsung tahu kalau mungkin ada yang gak beres sama kamu. Jadi sekarang saya tanya lagi ya. Saya tanya sekali lagi. Kamu ini kenapa? Kamu lagi ada masalah? Atau kamu lagi sibuk ngurusin cowok lain? Pria yang mungkin ganggu kamu. Jadinya kamu gak fokus buat ngerjain tugas kamu, ya? Saya tahu sifat kamu. Saya tahu sifat ini. Tipikal. Saya akui kamu kerjanya bagus, rapi, cepat, teliti, dan benar. Minim kesalahan. Saya suka sama kinerja kamu, tapi untuk yang satu ini, kayaknya kamu kerepotan karena lembur buat bantuin tim yang lain. Bener kan? Soalnya ya kamu kan tipikal yang gak bisa nolak. Kamu itu kan gak enakan orangnya. Saya kan udah pernah bilang, fokus sama tugas kamu, fokus sama kerjaan kamu, kerjain apa yang saya kasih tugas ke kamu. Kamu tuh selalu gampangin dimintain orang. Kamu tuh selalu menggampangkan sesuatu, dimintain tolong sama orang, kamu iya. Diminta bantuan sama orang, kamu iya. Semua orang di kantor ini tuh udah tahu. Udah tahu sifat kamu. Sifat yang gampang dimanfaatin, kamu tahu kan? Mereka tuh manfaatin kamu. Tapi saya itu gak peduli. Kamu itu harus tahu siapa yang paling gak suka ngelihat itu dan paling direpotin kalau kamu ngelakuin kesalahannya kayak gini. Yang paling gak suka dan paling direpotin itu saya. Saya. Karena kamu kerja di bawah saya. Dan saya gak suka kalau karyawan saya dipakai sama orang lain seenaknya. Malah bikin kerjaan saya tuh makin amburadul kayak gini ya. Kamu sadar gak sih? Atau mungkin di sini cuma saya yang sadar kalau kamu dimanfaatin. Dan udah beberapa minggu terakhir, kamu tuh sering banget pulang telat.
Kamu itu lemburan buat apa sih ya? Perasaan saya nggak ngasih kamu lemburan. Saya nggak ada kasih kamu kerjaan tambahan. Kamu pasti bantuin tim marketing atau tim desain ya kan? Atau mungkin kamu bantuin anak magang, hah? Iya, saya tahu. Kamu dimintain tolong dan kamu nggak bisa nolak kan? Karena kamu nggak enak sama mereka. Tapi kalau kamu kayak gini, itu bisa apa? Hasilnya mana? Kerjaan utama kamu itu malah jadi kacau kayak gini. Bukannya kamu fokus sama kerjaan kamu, malah sibuk ngurusin orang lain. Apa? Kamu sibuk bantu semua orang? Kamu pahlawan? Tapi pahlawan apa yang bikin saya harus bersihin semua masalah yang kamu buat? Kamu tahu nggak siapa yang pagi ini harus telepon klien buat minta maaf karena laporan ini? Iya, saya, CEO perusahaan ini. Itu kamu tahu kenapa kamu masih lakuin hal yang bodoh kayak gini ya? Coba kamu bayangin aja ya. Hampir lebih dari 1 jam. Saya harus duduk di sini, jelasin ke mereka, ke semua klien, kalau laporan yang dikirim itu salah. Karena klien nggak mau tahu apapun alasannya. Padahal itu kesalahan karyawannya yang terlalu ceroboh dan bodoh. Dan karyawan itu siapa? Hah? Siapa? Kamu. Kalau aku benar-benar dingin dan profesional, mungkin sekarang kamu udah nggak kerja di sini lagi. Tapi saya masih peduli sama kamu. Saya masih mikir 2 kali buat nyingkirin kamu dari tempat ini, dari perusahaan ini. Tahu kenapa? Karena saya pengen dengar langsung alasan dari kamu. Ya meskipun saya udah tahu alasannya apa. Gak fokus. Bantu orang lain. Sibuk bantuin orang lain yang sebenarnya bukan tugas kamu ya kan? Gitu ya. Kamu pasti capek ya. Karena kerjaannya banyak. Karena orang-orang terus minta bantuan sama kamu dan kamu gak bisa nolak. Hah? Lucu juga ya. Kamu capek karena bantuin orang lain, padahal tanggung jawab kamu itu buat aku, bukan buat mereka. Mau sampai kapan kamu kayak gini ya? Mau sampai kapan kamu kayak gini? Gak fokus sama tugas kamu? Ngelantarin tugas yang aku kasih, yang saya kasih ke kamu demi perusahaan ini, demi nama baik perusahaan ini. Kalau misalkan hasilnya bagus juga kamu yang bakal naik pangkat. Saya sebagai CEO, pengen semua karyawan di sini kerjanya bagus. Bukannya saya pilih kasih ya sekali lagi, tapi karena kinerja kamu tuh bagus. Makanya saya bantu kamu. Kalau misalkan kerjaan-kerjaan yang kayak gini bagus hasilnya dan bisa memuaskan para klien, saya bisa promosiin kamu. Dan satu hal yang gak kalah pentingnya buat kamu, ini juga sekaligus buat peringatan ya. Saya sangat benci sama yang namanya kegagalan. Saya nggak peduli kamu mau nolong semua orang kantor di sini, atau mungkin kamu mau terlihat seperti pahlawan buat teman-teman kantor kamu, atau kamu pengen terlihat berguna buat mereka. Saya nggak peduli kalau hasilnya kayak gini. Karena kalau hasilnya berantakan kayak gini, artinya kamu gagal sebagai karyawan, saya juga gagal sebagai CEO, dan sekali lagi, saya tuh benci sama yang namanya kegagalan.
Tapi di atas semua itu adalah saya benci sama kegagalan karena orang lain. Jadi sekarang saya kasih tahu sekali lagi, oke? Mulai sekarang, berhenti. Berhenti jadi karyawan yang baik hati buat semua orang di kantor ini, oke? Kalau mereka butuh bantuan, suruh mereka cari orang lain. Suruh mereka belajar buat kerjain tugas mereka sendiri. Kamu fokus sama kerjaan kamu sendiri, oke? Kerjaan yang aku kasih buat kamu itu mutlak. Gak boleh kamu nomor dua kan? Gak boleh kamu kesampingkan. Pokoknya harus kamu selesaiin saat itu juga. Kalau mereka protes, kalau mereka gak suka kamu gak bantu mereka, suruh mereka ngomong langsung ke saya. Saya bakal urusin mereka semua. Dan kalau mereka masih ngelakuin hal kayak gitu lagi, mereka masih berani minta tolong kamu lagi dan mungkin ganggu kamu, yang dimana itu bikin kerjaan kamu berantakan, saya yang langsung pecat mereka. Kamu ngerti? Kamu dengar kan saya ngomong apa? Kenapa? Kamu diem aja dari tadi ya? Udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Alasannya udah habis ya? Atau mungkin kamu takut sama saya? Gara-gara dari tadi saya tuh marah terus. Iya. Tegang banget sih muka kamu tuh. Emangnya seserem itu ya? Omelan saya. Padahal saya kan udah nahan diri tadi. Kalau misalkan saya bener-bener lagi moodnya jelek, mungkin kamu tuh udah nangis dari tadi. Udah nangis dari awal kamu masuk ke ruangan saya. Tapi jangan salah paham ya. Saya itu bukan nyari alasan buat bisa marahin kamu. Iya, alasannya kan udah jelas banget lah ya. Jadi gak mungkin kan saya itu pura-pura marahin kamu, atau mungkin nyuruh kamu datang ke sini cuma buat aku bikin nangis kayak gini. Tapi kalau dilihat-lihat kamu nangis tuh lucu juga ya. Kamu tahu kan? Rasanya ketika lihat anak kecil yang lagi nangis, itu kayak pengen gendong, pengen kasih pelukan, pengen usap kepalanya, biar tenang, terus dikasih permen, biar ketawa lagi. Ya, itu sih yang ada di kepalaku ya, tapi gak mungkin kan aku ngelakuin itu. Lagi pula, kita kan lagi ada di kantor. Urusan kamu kesini juga buat urusan kerja. Aku gak mungkin kan ngelakuin sesuatu yang bukan soal urusan kerja. Kan aku CEO, aku harusnya kasih contoh yang baik buat karyawannya, buat kamu. Aku pengen mastiin satu hal lagi. Lupain semuanya. Lupain kata-kata aku yang barusan. Soal anak kecil, nangis, permen, semuanya. Lupain aja itu. Dan sekarang aku pengen fokus lagi dan mastiin satu hal lagi sama kamu. Kamu tadi beneran denger semua yang aku omongin kan? Ya, aku takutnya kamu terlalu panik. Sampai-sampai semua kata-kataku itu nggak masuk ke kepala kamu. Cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kalau beneran kayak gitu kan jadinya percuma ya. Tapi ya baguslah kalau kamu ingat. Karena kalau kamu bikin kesalahan yang sama lagi, saya mungkin gak akan sebaik ini. Nahan diri buat gak marah-marah, banting-banting barang, atau mungkin ngelakuin sesuatu yang jangan disebutin. Kamu tahu kan kalau saya udah marah tuh kayak gimana?
Hmm. Kamu nggak takut sama saya kan? Ya, semoga aja enggak ya. Soalnya, tadi itu bener-bener yang masih nahan emosi. Dan bahkan saya nggak ngerasa ninggiin suara saya. Tapi kalau saya bener-bener bikin kamu takut, ya percaya aja lah ya. Kamu pasti bakal langsung gemetaran. Tapi tetap aja, saya serius. Saya ulangi lagi ya. Mulai sekarang, kamu harus fokus sama kerjaan kamu sendiri. Kamu harus fokus sama diri kamu sendiri. Jangan ngurusin mereka yang suka manfaatin kamu. Atau cuma main-main sama kamu. Oke? Kalau ada yang maksa, kalau mereka masih coba buat maksa kamu buat bantu mereka, kamu boleh pakai nama saya. Bilang aja CEO, kamu yang nyuruh buat fokus ke kerjaan kamu atau ngelarang kamu buat bantu teman-teman yang lain. Pakai aja nama saya gak keberatan. Lagi pula, saya juga iri. Kamu itu terlalu perhatian ya sama teman-teman kantor daripada sama saya. Sibuk banget sama mereka. Padahal kan saya harusnya punya posisi yang lebih tinggi daripada teman-teman kantor kamu. Tapi tenang aja, santai aja. Sekarang kamu boleh pergi. Balik ke meja kamu, kerjain laporan itu dan ingat ya, jangan mau dimanfaatin sama mereka. Dan kamu juga harus fokus sama kerjaan kamu sendiri, oke? Dan nanti kalau misalkan saya lewat, dan saya ngelihat kamu lagi ngobrol sama teman-teman kantor kamu, atau mungkin kamu ketahuan bantu kerjaan yang bukan tanggung jawab kamu, saya bakal langsung panggil kamu ke ruangan saya ini. Dan percaya aja, omelan yang kedua kalinya biasanya jauh lebih panjang dari yang pertama. Dan beruntungnya kamu, ini pertama kalinya kamu ngelakuin kesalahan yang kayak gini. Jadi ya, pinter-pinternya kamu aja lah ya sekarang. Pergi ke sana, ke meja kamu sekarang, sebelum saya berubah pikiran dan nahan kamu lebih lama. Kamu ngerti? Sekarang balik ke meja kamu. Ya, silakan.